Semua orang tua tentunya mengharapkan anak yang terlahir sehat tanpa cacat sedikit pun. Namun apa daya manusia yang hanya bisa berharap, karena semuanya kembali lagi pada Tuhan yang memberi. Terkadang apa yang orang tua harapkan dari anak yang dilahirkan berbeda dari kenyataan yang ada. Saat seorang anak ternyata lahir sebagai penyandang disabilitas, orang tuanya mungkin ngerasa terisolasi karena nggak bisa menghadiri acara sosial tertentu bersama sang anak, atau menikmati aktivitas fisik tertentu seperti olahraga, salah satu contohnya. Bahkan kamu mungkin khawatir tentang apa dan bagaimana sih pandangan orang lain saat melihat seorang anak yang disabilitas. Apakah anakku akan terintimidasi oleh teman sebayanya? Apakah akan diabaikan? Semua pikiran negatif selalu saja menghantui. Setiap orang tua pada dasarnya akan selalu khawatir tentang anak-anaknya, terlebih ketika anaknya penyandang disabilitas. Ketakutan itu akan semakin besar. Pikiran-pikiran itu akan terus menghantui seperti bagaimana mereka akan bertumbuh dan berkembang nantinya. Gimana ya nanti dengan sekolahnya, dan seperti gimana nyembangin antara pengasuhan anak dengan tanggung jawab rumah tangga. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di kepala. Tapi perlu diketahui, jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan ingatlah bahwa setiap anak itu unik dan setiap perjalanan dalam mengasuh anak itu juga berbeda-beda. Keadaan yang kamu hadapin saat ini mungkin sangat berbeda dengan situasi yang dihadapi orang tua lain yang memiliki anak penyandang disabilitas. Meskipun kelihatan berat, ada banyak cara untuk mengatasi tantangan untuk membantu anak berkembang dalam perjalanan hidupnya. Kamu mungkin takut anakmu gak akan pernah bisa menjalani kehidupan normal, atau khawatir keterbatasan fisik yang mereka hadapi dapat membatasinya. Tapi kamu harus tahu kalau anakmu masih bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna. Udah banyak banget cerita dari orang-orang yang punya anak disabilitas. Dari cerita orang-orang tersebut, kamu bakalan nemuin cara untuk beradaptasi dengan kondisi mereka, mengatasi tantangan dan berkembang. Kamu harus percaya kalau anakmu dapat melakukan hal yang sama dengan bimbingan dan dukungan yang tepat. Dalam prosesnya, kesabaran adalah yang paling penting dan jangan terburu-buru dalam prosesnya atau merasa emosi. Dukungan secara internal dari pihak keluarga dapat menjadi kunci utama pertumbuhan sejati sang anak. Mungkin yang namanya orang tua pasti bakal ngerasa marah ataupun sedih. Seperti hari pertama sekolah, mungkin itu dulu adalah masalah yang sulit secara emosional. Pada dasarnya, kamu harus bersikap melawan perasaan sulit dan negatif agar tidak menjadi tantangan di kemudian hari. Terlalu negatif dan pesimis adalah segala tindakan dan pemikiran. Itu justru yang akan semakin memberi jarak dan pandangan pada sang anak bahwa ia terlihat tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupannya telah usai atau bahkan akan timbul pemikiran dan perasaan bahwa ia hanyalah beban bagi sang orang tua. Apakah itu yang para orang tua inginkan? Tentunya, aku percaya semua orang tua dan bahkan kita sendiri tidak mengharapkan itu sampai terjadi. Mungkin juga ada di mana hari kamu bakalan merasa bersalah dan mempertanyakan, apakah aku bisa mencegah kecacatan pada anak? Kamu juga mungkin bakalan ngerasa marah atau ngerasa ditinggalin kalau misalnya kamu gak dapet dukungan yang tepat dari anggota keluarga lainnya. Membesarkan anak penyandang disabilitas dapat menimbulkan tantangan unik, termasuk tekanan mental dan kelelahan fisik dalam mengasuh. Dalam mengasuh anak disabilitas, kamu harus bisa mendidik diri sendiri tentang apa itu disabilitas, mengembangkan tips untuk mengatasi berbagai masalah dan keseharian. Kamu harus bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kekurangan atau kelebihan pada anakmu. Kemudian membicarakannya atau membagikan cerita kepada orang-orang terdekat agar mereka bisa membantumu. Kamu juga harus mencari tahu teknologi seperti alat bantu apa yang dibutuhkan anakmu, kemudian berkonsultasi dengan seorang profesional agar tidak salah langkah dalam membesarkan seorang anak disabilitas. Bisa juga kamu gabung ke grup orang tua penyandang disabilitas agar bisa berbagi informasi di media sosial. Aku tahu ini mah gak segampang seperti yang aku omongin, tapi aku ingin mengajak kalian semua untuk ingat dan sadar bahwa semua anak itu punya cara unik dalam tumbuh dan berkembang. Aku yakin kalau kalian adalah orang tua yang hebat dan anak kalian adalah anak yang hebat. Dan juga agar kamu tidak gampang stres, karena aku tahu nih, untuk merawat anak penyandang disabilitas itu cukup sulit.
Kamu harus bisa menjalani hidup sehat seperti tidur yang cukup, makan makanan sehat, dan jangan lupa untuk merencanakan liburan bersama keluarga tersayangmu. Untuk informasi menarik lainnya, bisa langsung aja cek ya channel YouTube kita ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalian para orang tua hebat, semangat dan terima kasih sudah menonton ini. Bye bye.